Wanita tua itu datang saat ini dan berkata pelan, "Tuan Johan, kami semua sudah menyiapkan makanan yang kamu siapkan di siang hari. Kami tidak banyak bergerak. Sejujurnya, kami benar-benar tidak nafsu makan saat ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada tamaku. Belum ada berita, dan aku belum melihat ada yang datang. Aku tidak bisa membiarkan perasaan ini pergi." Ya, pria tua Nicholas tidak bisa menahan desahan. "Tuan Johan, bisakah kamu menghubungi Tama untuk kami? Tuan Renza secara khusus memberitahu saya untuk mengaturnya. Saya tidak hanya menyiapkan semua hidangan spesial untuk Anda, tapi juga secara khusus meminta saya untuk menyiapkan anggur terbaik. Mengenai niat Master Renza, saya tidak perlu mengungkapkannya. Anda bisa menebaknya." Pria tua itu tiba-tiba bertanya dengan heran, "Tuan Johan, maksudmu, Tama akan datang untuk makan malam-malam ini?" Wanita tua di samping juga berkata dengan penuh semangat, "Tuan Johan, Tama benar-benar ingin makan malam bersama kami?" Johan berkata sambil tersenyum, "Para tetua yang terhormat, Tuan Renza hanya memerintahkan saya untuk menyiapkan perjamuan terbaik dan anggur terbaik, dan tidak memberitahu saya apa-apa lagi, tapi kupikir itu seharusnya seperti yang Anda duga." "Benarkah?" Mata wanita tua itu memerah karena kegembiraan, dan sambil menyeka air matanya, dia berkata dengan tidak jelas, "Tama akan datang." "Marshall, bersiaplah." Marshall bertanya dengan cepat, "Bu, jika kamu membutuhkanku untuk menyiapkan sesuatu, beritahu aku." Wanita tua itu berkata dengan gugup, "Aku tidak tahu. Hanya saja Tama tidak makan bersama kami selama 20 tahun, jadi kita harus menyiapkan beberapa hal yang dia suka makan saat dia masih kecil. Aku masih ingat kalau dia suka kotak terong gorengku. Kamu pergi dan siapkan bahannya, lebih cepat lebih baik." Marshall dengan sabar menjelaskan, "Bu, kita buru-buru dibawa ke sini oleh Tuan Johan tadi malam. Belum lagi tidak ada bahan, peralatan dapur pun mungkin tidak lengkap. Selain itu, Tuan Johan berkata bahwa Tama memerintahkan kita untuk tidak pergi dari sini." Wanita itu berkata dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu kamu memanggil seseorang untuk membawa beberapa." Cucu tertuaku kembali. Sebagai seorang nenek, aku tidak bisa menyiapkan semuanya begitu saja. Marshall berkata tanpa daya, "Bu, tidak ada ponsel di rumah ini. Sinyal mati dan nomor tidak dapat dihubungi dari saluran tetap, dan tidak realistis menemukan seseorang untuk mengirimkannya sementara." Johan buru-buru menjelaskan, "Tuan Polen, sinyal ponsel di sini diblokir oleh Master Renza. Dia bilang mungkin ada informan di keluarga Polen. Anda tidak diizinkan untuk berkomunikasi dengan dunia luar." Marshall bertanya dengan heran, "Masih ada informan di keluarga Polen?" Johan menjelaskan, "Tuan Renza hanya curiga, jadi demi kehati-hatian, tidak seorang pun tidak boleh menghubungi dunia luar untuk saat ini." Dia dengan cepat berkata kepada wanita tua itu, "Nyonya Polen, saya membawa semua koki dari restoran saya ke sini. Mereka berada di bawah gunung, dan bahan serta peralatan dapur semuanya tersedia. Jika Anda butuh sesuatu, saya akan menyiapkannya untuk Anda. Saya akan menyiapkannya nanti dan membawanya untuk Anda." Wanita tua itu langsung menjadi senang ketika dia mendengar ini dan berkata dengan rasa terima kasih, "Oh, terima kasih banyak, Tuan Johan." Mengetahui bahwa Tama akan datang untuk makan malam, keluarga itu sama bahagianya dengan anak-anak di hari Natal. Wanita tua itu mengumpulkan anak-anaknya untuk membantu, merapikan meja makan, dan mengatur hidangan dingin yang dipesan oleh Johan. Orang tua itu juga terus berkata, "Hari ini adalah hari yang baik. Saat Tama datang, aku akan minum beberapa gelas apapun yang dia katakan." Teresa di samping dengan cepat berkata, "Ayah, kamu baru saja pulih sedikit, jadi kamu harus berhenti minum." "Benar-benar lelucon," orang tua itu berkata tanpa ragu, "bukankah pemulihan tubuh hanya untuk hari ini?
Bagaimana hari yang begitu penting bisa dilewati tanpa minum? Wanita tua itu tersenyum dan berkata, Teresa, ayahmu ingin minum, jadi biarkan dia minum. Setelah 20 tahun penantian, cucuku akhirnya kembali, jangankan dia, bahkan aku ingin minum 2 gelas. Marshall buru-buru berkata, Bu, kenapa kamu tidak meminta Tuan Johan untuk membantu menyiapkan 2 botol anggur merah? Ayo minum sebentar lagi. Wanita tua itu berkata sambil tersenyum, Oke. Lalu kita akan minum anggur merah, dan kalian berdua akan minum anggur putih bersama ayahmu dan Tama. Oke, kata Marshall mengangguk setuju. Wanita tua itu berkata kepada Duncan lagi, Duncan, apakah kamu mau minum? Juru selamatku, hari ini dia akhirnya akan kembali dengan identitas aslinya untuk bersatu kembali dengan keluarganya. Pada hari yang begitu bahagia, aku harus minum lebih banyak. Wanita tua itu setuju berulang kali, tetapi dia tidak bisa berhenti tersenyum lebar. Ketika dia berpikir bahwa cucunya akan segera datang. Beberapa orang baru saja membantu wanita tua itu mengatur piring dingin ketika mereka mendengar Johan di pintu tiba-tiba berteriak, Tuan Renza ada di sini. Ketika keluarga Polen mendengar ini, mereka menjadi lebih bersemangat, dan lelaki tua itu berseru, ayo kita temui dia bersama. Anggota keluarga Polen lainnya dan Duncan mengikuti Nicholas dan berjalan keluar dengan cepat tanpa ragu atau jeda. Saat ini, Tama sudah tiba di pintu masuk villa dengan BMW seri 5 yang dihentikan oleh ayah mertuanya dan diserahkan kepadanya. Begitu mobil berhenti di halaman, keluarga Polen keluar bersama dipimpin oleh Tuan Polen. Tama belum keluar dari mobil, tapi ketika dia melihat kakeknya dan keluarga nenek dari mobil, dia masih agak gugup. Dan keluarga Polen pun berhenti dengan posisi sekitar 2 meter di depan mobil Tama, dengan senyum di wajah mereka, menunggu Tama keluar dari mobil. Tama menarik napas dalam-dalam, mengatur kondisi mentalnya, lalu membuka pintu dan melangkah keluar dari mobil. Begitu dia keluar dari mobil, wanita tua Polen tidak bisa menahan emosinya. Dia melangkah maju dengan mata merah, meraih tangan Tama, dan berkata sambil terisak, Tama, nenek telah menantikanmu selama 20 tahun, dan akhirnya dia memilikimu di sini. Tama juga menghela nafas dalam hatinya. Pada saat ini, tidak peduli berapa banyak dia mengeluh saat itu, dia juga diencerkan oleh perasaan reuni keluarga. Perasaan bahwa darah lebih kental dari air membuatnya merasa sedikit malu, jadi dia merasa sangat menyesal. Dia membuka mulutnya dan berkata, maafkan aku, Nek, sudah membuatmu menungguku begitu lama. Nyonya Polen menggelengkan kepalanya berulang kali, meneteskan air mata, dan berkata, tak perlu dikatakan aku minta maaf, kamu tidak berbuat buruk pada nenek, kakek dan nenek yang merasa kasihan. Mata basah dengan air mata, dan bergumam ke samping, Tama, selama 20 tahun terakhir, keluarga Polen selalu memikirkanmu. Kami telah mencari ke seluruh dunia untuk menemukanmu, dan kami telah mencari lebih dari sekali. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan berada di Jakarta sepanjang waktu. Tama mengangguk dan berkata, sejujurnya, kakek, setelah orang tuaku mengalami kecelakaan, Tuan Leo mengaturku di panti asuhan. Panti asuhan telah menyembunyikan identitas asliku. Tuan Polen tidak bisa menahan nafas, sepertinya aku masih meremehkan kemampuan ayahmu. Aku khawatir hanya ayahmu yang bisa memikirkan warna hitam yang begitu berani di bawah cahaya. Berbicara tentang ini, dia berkata dengan sangat lega, dulu aku berpikir bahwa ayahmu mungkin adalah talenta muda paling cakap yang pernah kutemui. Tapi aku tidak menyangka putranya, kamu masih bisa lebih baik darinya, jika bukan karena kamu. Kamu telah membantu kami secara diam-diam dan nenekmu, aku, serta bibi dan pamanmu mungkin sudah meninggal. Tama berkata dengan serius, kakek, jangan terlalu sopan,
Aku memiliki setengah dari darah keluarga Polen di dalam diriku, jadi aku tidak peduli dengan formalitas. Bagaimana aku hanya duduk dan menonton keluarga Polen. Mata Tuan Polen merah, dan dia tersedak dan berkata, "Terakhir kali, kakekmu sakit kritis, dan di tangan seorang cucu perempuan, kamu tiba-tiba mengirimkan pil penyelamat jiwa. Pil itu, Tama, kamu meminta putriku untuk membawanya, kan?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.